Hal positif yang mungkin spesial yang bisa lu dapat di channel gua itu adalah lu akan sangat mudah untuk mengerti pria dengan berbagai macam karakter dan kesukaan gitu. Jadi kalau misalnya lu ada problem memahami pria yang seperti apa, lu kalau tulis aja di kolom komentar gitu ya. Yang sekarang itu gue bakal mencoba dari sesuatu yang lebih spesifik gitu. Kayak misalkan lu menghadapi pria yang suka bola, suka nonton bola, dan mungkin hobi main bola gitu ya, main futsal gitu ya kalau misalkan hobi. Nah, sebenarnya pria itu menurut gue itu makhluk yang sangat simpel, jadi lu hanya perlu mengerti core-nya gitu. Kayak gitu, karena sebenarnya lebih rumit untuk memahami wanita daripada memahami pria. Wanita tuh lebih kompleks menurut gue pun gitu ya. Dan lu akan menjadi wanita yang langka karena kebanyakan wanita itu hanya ingin dipahami gitu. Mereka tidak mau memahami pria gitu kan. Padahal kalau kita paham, jadi strategi kita tuh lebih tepat sasaran gitu. Kayak gitu. Oke, gue langsung ke step by stepnya gitu ya. Misalkan jadilah wanita itu yang punya rasa tulus untuk memahami gitu. Jadi lu tuh sinkron nih antara muka lu, omongan lu, sama perbuatan dan tindakan lu gitu. Ketika lu memang punya ketulusan itu gitu, terutama untuk pria yang lu sayangi atau lu cintai gitu kan. Jadi misalkan gini, dan ini tuh bahkan lu nggak harus ngerti bola kok gitu. Dia bisa sangat merasa dipahami sama lu walaupun lu tidak mengerti bola gitu. Kayak gitu. Karena gue pun gitu, gue tuh sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget kok. Cuman gue tahu cara membuat cowok yang suka bola itu bahagia gitu. Oke, lanjut ya. Jadi biasanya itu ketika kita itu mau support atau mau mengerti kesukaan mereka, itu tuh nge-push banget gitu kebahagiaan mereka. Jadi udah mereka bahagia karena yang mereka suka, terus punya pasangan yang benar-benar peduli dan memahami apa yang mereka suka tuh adalah sebuah anugerah gitu, surga gitu ya kan. Cara memperlihatkannya, kita mengertinya tuh gimana kan? Lu pasti penasaran dengan hal itu. Caranya itu kita tuh suka nanya gitu. Tapi suka nanya yang memang untuk pengen mengerti ya, bukan hanya yang julid gitu. Kayak misalkan contoh, sayang hari ini ada pertandingan bola ya. Pertandingan bolanya apa sama lawan apa gitu. Kamu megang yang mana? Kamu jagoin yang mana? Terus misalnya mereka kan cerita tuh. Jadi orang tuh suka loh kalau misalkan ditanya sesuatu yang mereka suka. Jadi maksud gue itu ketika lu punya rasa ingin tahu dengan apa yang mereka suka, itu mereka antusias untuk cerita gitu kan. Yang penting lu selalu melatih otak lu, jadi lu kalaupun dijelasin apapun cepet gitu. Oh misalkan aku sukanya yang ini karena ini tuh gini, dia kan cerita tuh sambil sumringah gitu kan, menceritakan sesuatu yang dia suka gitu kan. Terus oh gitu ya, berikan respon-respon yang positif dan menyenangkan gitu. Kayak oh gitu ya, pantasnya kamu suka ya sama itu ya, kayak gitu loh. Lu tuh selalu excited gitu, jadi lu tuh penuh dengan positive vibes gitu kan. Oh gitu, oke. Ini kapan misalkan mainnya, kamu mau nonton di mana gitu, atau misalkan mau nobar gitu sama teman-teman gitu misalkan. Nah misalkan mereka mau nobar sama teman-temannya gitu. Nah kalau misalkan menurut gua ya, cowok juga lihat-lihat gitu ceweknya kayak gimana. Kalau ceweknya yang bisa membaur, kalau diajak kemana-mana, terus pengertian dan cerdas secara emosi. Maksudnya cerdas secara emosi tuh gini, cowok itu nggak suka kalau misalkan lagi main sama teman-temannya, terus misalkan ceweknya tuh mukanya nggak enak atau dikit-dikit minta pulang,
atau misalkan ya apalah yang mengganggu mood, ya sadari aja kita sebagai wanita juga kalau misalnya ngelihat muka cowok nggak enak gitu ketika kita lagi main sama teman-teman, kan kita juga nggak suka gitu, cowok juga gitu dong sama gitu. Terus habis itu biasanya tuh kan cowok-cowok tuh rata-rata kuat begadang gitu ya, jadi apalagi misalkan pertandingan bolanya malam gitu ya, otomatis kan harus sampai malam gitu. Jadi pahami aja kalau misalkan lu memang suka begadang gitu, bisa begadang, misalnya kayak gue tuh kayak bisa kan ya, kalau gue sih nggak masalah buat nemenin bahkan sampai dini hari gitu, ayo gas gitu kan. Dan maksud gue tuh lu harus bisa menempatkan diri juga ya ketika di sana gitu, maksudnya dia itu kesana mau nonton, jadi jangan mengganggu dan merepotkan dan apa ya, dan merusak suasana dan mood gitu. Jadi maksudnya ya kalau misalkan dia apa ya, kalau gue tuh mudahnya tuh karena gue seneng ketika orang yang gue sayang seneng. Jadi misalkan gini, gue lagi lihat dia nonton bola, sangat semangat, excited, teriak-teriak ya, walaupun gue tuh kagetan gitu ya, dia kayak orang teriak, tapi tuh gue tuh bisa ketawa gitu karena ngeliat dia semangat gitu, ngeliat dia tuh bahagia gitu. Jadi gue tidak mengganggu gitu. Dan biasanya juga memang gue itu bisa membaur, artinya kan biasanya ada beberapa teman-temannya itu tuh gue bisa untuk ya ngobrol gitu, bisa untuk menempatkan diri. Jadi memang kalau gue tuh nggak harus dibanyak diajarin sih yang kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi maksudnya dia nyaman ada gue, teman-temannya semua pun ada gue, itu nyaman, tidak merasa terganggu gitu, kayak gitu. Paling biasanya sih apa ya, paling gue tuh dicek aja sih biasanya sama, kalau diajak sama cowok kayak misalkan mau makan apa lagi gitu, minumnya masih ada nggak gitu. Dan kalau gue kan yang penting kebutuhan utama gue itu bisa terpenuhi, ya itu adalah tempatnya, smoking area gitu. Gue tuh pokoknya kalau udah kebutuhan gue terpenuhi, gue anaknya simple dan tidak banyak ribet gitu, kayak gitu. Terus misalkan lu nonton, misalkan udah married serumah gitu ya kan, suami lu mau nonton bola, ya coba perlihatkan perhatian dan pedulian lu dengan misalkan, sayang biar misalkan lebih seru nontonnya, gimana kalau misalkan aku siapin cemilan, karena semua cowok itu pasti doyan makan dan doyan nyemil, itu berhubungan sama neuroscience tentang otak pria gitu, sesimpel itu. Atau kalau lu pinter masak, bisa masak enak, masakin gitu sesuatu, pokoknya tuh lu bener-bener pro banget lah gitu sama yang dia suka dan hobi dia tuh, udah gitu beres lah, udah hidup lu beres pokoknya kalau udah bisa kayak gitu. Dan misalkan mau ditemenin gak gitu, atau kalau misalkan lu pengen nemenin, aku boleh ikut nemenin nonton gak gitu, tapi misalkan ya gak apa-apa, lu bener-bener jujur apa adanya aja gitu. Kalau misalkan aku pengen nemenin kamu nonton, tapi nanti kalau aku ketiduran di situ gak apa-apa ya gitu, kayak gitu, nggak apa-apa untuk jujur gitu kan, ini namanya udah di rumah, lu mau tiduran juga kan nggak apa-apa, kayak gitu. Kalau lu ngerti ini, nanti kalau misalkan lu bahkan menjadi seorang ibu, lu juga ngerti cara mensupport kesukaan anak lo gitu. Jadi last but not least, sebenarnya pria itu sangat jatuh cinta ketika punya wanita yang bukan cuma tertarik dan suka dengan diri mereka, tapi juga suka dan tertarik dan bisa paham, bisa menerima dunia mereka, dunia yang mereka sukai gitu. Suka passion mereka, bisa paham passion, hobi gitu, kayak gitu. Dan gak harus, gue bilang lu tidak harus melakukan hal yang sama, tapi lu ngelihatnya tuh bahwa ini adalah sesuatu yang dicintai sama orang yang lu cintai gitu. Jadi lu sangat menghargai hal tersebut, lu juga sangat sangat support gitu, sangat menerima, sangat memahami.
Jadilah wanita yang bisa memahami pasangan lu dibandingin siapapun yang ada di hidup dia gitu. Kuncinya itu. Jadi sebenarnya kebanyakan wanita itu keliru ketika misalkan cemburu sama apa yang mereka suka, misalnya hobi, passion gitu. Atau mereka terus menyuruh mereka milih. Gue udah pernah bikin videonya ya, kenapa itu sebuah kekeliruan gitu. Padahal ketika lu semakin bisa memahami apa yang mereka cintai dan sukai di dunia mereka, mereka tuh bakal semakin mencintai elu gitu. Gua itu sebenarnya bukan belain cowok gitu loh, kalau lu nggak paham maksud gue gitu. Gue tuh malah membuat lu tuh membuat strategi yang lebih efektif ketika lu pengen dicintai gitu. Kan makanya ketika lu belajar mencintai dengan lebih baik, lu pun akan dicintai lebih baik lagi gitu. Kayak gitu. Karena ya memang tidak banyak orang juga yang mengerti konsep ini dan melakukan hal ini, jadi lo mungkin akan menjadi high value kayak gitu. Atau kalau lo nggak percaya, lo cobain aja yang gue bilang gitu ya, kayak gitu. Jadi semakin lo bisa masuk ke dunia mereka tuh akan semakin mencintai lo gitu, bukan malah apa ya, bukan malah kebalikannya. Kayak gitu. Bahkan yang biasanya mengalihkan mereka itu ketika mereka itu punya seseorang yang lebih memahami diri mereka dibandingin pasangannya. Kayak gitu. Jadi bahkan kalau bisa tuh lo lebih semangat gitu daripada merekanya. Kayak misalkan contoh apa sih? Misalkan contoh berlangganan gitu ya kan. Misalkan orang nonton bola itu ada yang berlangganan gitu kan, berlangganan streaming. Nah misalkan dia nanya ke lo gitu, aduh pengen, misalkan contoh dia tuh lagi bingung gitu, pengen berlangganan atau enggak gitu, cerita ke lo. Nah lo itu berikan respon yang sangat menyenangkan seperti, sayang berlangganan aja, kan kamu suka, kan nanti kamu happy gitu. Ya udah, rezeki itu bisa dicari. Gimana kalau misalkan ketika kamu itu lebih bahagia, lebih ceria, kamu lebih bersemangat dalam bekerja dan mencari nafkah gitu kan. Jadi udah gak apa-apa, langganan aja gitu. Jadi malah lo tuh bisa lebih gimana ya, proaktif gitu. Lebih menceriakan dan memeriahkan hidup mereka. Karena memang mungkin pria itu karena kebanyakan itu kan gitu ya, banyakan mikir gitu, tegang. Jadi memang mereka tuh selalu membutuhkan sebuah keceriaan dan sebuah relaksasi gitu. Jadi kasih itulah, kasih ketenangan, kasih kedamaian, kasih sesuatu yang bikin mereka lebih bergairah dalam banyak hal gitu, dalam hidup, bekerja, yang positif gitu kan. Kayak gitu. Dan kalau misalkan lo, yang gue bilang, ketika lo jadi istri, jadi ibu pun, lo mulai bisa ngerti, kalaupun lo punya anak dan anak lo punya hobi atau passion gitu, lo bisa tahu cara untuk support, untuk memahami mereka gitu. Terlepas lo tidak suka hal yang sama, lo tuh bisa lo tetap memahami. Dan menurut gue ini win-win solution, karena ketika lo mau memahami apa yang di keseharian lo itu lo nggak familiar, kayak misalkan lo bukan wanita yang ngerti bola gitu kan, ketika lo banyak bertanya untuk memahami mereka, lo dapet ilmu baru, lo jadi paham tentang bola gitu tiba-tiba. Karena biasanya kita tuh lebih cepat paham kalau dijelasin sama orang yang kita suka gitu kan. Jadi pengetahuan lu jadinya luas banget, gak terbatas. Karena lu mau ketemu, punya pasangan pria yang suka apapun, lu mau belajar, lu mau ngerti, lu mau memahami, lu mau menerima gitu.
secakep itu jadinya gitu kan. Makanya ini strategi yang seperti domino effect gitu atau butterfly effect, bisa juga disebut seperti itu kayak gitu. Jadi mau lu jadi pasangan, mau jadi istri, jadi ibu, lu akan menjadi sangat menyenangkan dan asik gitu. Karena kebanyakan kenapa sih cowok tuh lebih deket sama sahabatnya dibandingin sama ceweknya atau pasangannya, karena ya memang gak asik gitu. Gak asik, ceweknya tuh gak asik buat diajak main, buat misalkan diajakin ngobrolin apapun, atau misalkan nggak nyampe gitu kan, ya kesel, orang tuh kesel gitu loh ketika misalkan ngejelasin sesuatu udah dijelasin tapi nggak paham gitu. Makanya penting untuk latihan otaknya, dilatih setiap hari. Jadi kalau misalkan orang ngomong apapun, orang ngejelasin apapun, lo langsung tak masuk gitu. Kataku kayak gitu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga karena lu belajar untuk menyayangi dengan baik dan benar, lu juga akan dicintai dan disayangi dengan lebih baik gitu.